Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Nina R. Suminar Channel dalam bahasan kurikulum prototipe. Dalam kurikulum prototipe untuk membantu pemulihan pembelajaran, ini merupakan benang merah pengembangan kurikulum. Artinya, kurikulum prototipe ini masih merupakan keberlanjutan dari kurikulum sebelumnya. Dalam kurikulum prototipe, melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya dengan memperhatikan 3 poin. Yang pertama, orientasi holistik, yaitu kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. 2, berbasis kompetensi, bukan konten. Artinya, kurikulum ini dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. 3, kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai konteks, misalnya budaya setempat, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Pemirsa yang saya hormati, di dalam kurikulum prototipe ini mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Nah, kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. 1, pembelajaran berbasis proyek, yaitu untuk pengembangan soft skills dan karakter yang meliputi iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. 2, fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. 3, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid. Artinya, teach at the right level dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Selanjutnya, karakteristik utama kurikulum prototipe. Yang pertama, pengembangan karakter. Dalam pengembangan karakter, kurikulum 2013 sudah menekankan pada aspek pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Dalam struktur kurikulum prototipe, porsi 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter, karena hal ini pertama memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman atau experiential learning. Kedua, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dan berbagai disiplin ilmu. Dan yang ketiga, struktur belajar yang lebih fleksibel. Nah, tabel 1, alur pengembangan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dalam tabel dimensi ini, kita bisa melihat bahwa ada subelemen di akhir fase PAUD anak, kolom kedua di akhir fase A, yaitu untuk kelas 1 sampai 2, usia 6 sampai 8 tahun. Di akhir fase 8, kelas 3 dan 4, usia 8 sampai 10 tahun. Di akhir fase C atau kelas 5 dan 6, usia 10 sampai 12 tahun. Dan di akhir fase D atau jenjang SMP, usia 13 sampai 15 tahun. Di akhir fase F, jenjang SMA, SMK, usia 16 sampai 18 tahun. Dalam tabel ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa nilai karakter yang
bisa dikembangkan, yaitu mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan elemen akhlak beragama ini. Tiap-tiap fase memiliki capaian yang berbeda. Ya. Begitu juga pada pemahaman agama. Agar nilai-nilai di dalam karakter itu semakin bisa diintegrasikan di dalam semua aktivitas di sekolah, pemerintah juga sudah menetapkan 7 tema proyek profil pelajar Pancasila yang dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik. Yang pertama, bangunlah jiwa dan raganya. 2, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. 3, Bhinneka Tunggal Ika. 4, gaya hidup berkelanjutan. 5, kearifan lokal. 6, kewirausahaan. Dan 7, suara demokrasi. Ketujuh tema inilah yang bisa diintegrasikan baik di dalam pembelajaran di kelas maupun aktivitas lain di luar kelas yang bisa diikuti oleh seluruh siswa. Di sini kita bisa melihat contoh pembelajaran berbasis proyek ya, dengan mengikuti tahapan-tahapan proyek. Ya, diambil subtemanya adalah konflik bikin kita makin dewasa. Untuk pemberian judul ini diberikan kebebasan kepada guru dalam memfasilitasi siswa. Artinya, guru bisa membimbing siswa untuk membuat proyek berdasarkan tema yang ada, kemudian diturunkan ke dalam subtema yang bisa lebih operasional, mudah dilaksanakan, dan bermakna serta bermanfaat bagi siswa. Karakteristik utama kurikulum prototipe yang kedua adalah fokus pada materi esensial. Fokus pada materi esensial ini artinya bahwa pembelajaran yang mendalam ini diselingi dengan diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek, dan memerlukan waktu tersendiri. Yang kedua, materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien dalam mengejar ketuntasan penyampaian materi. Kurikulum prototipe ini diharapkan lebih berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran untuk memberi ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Dalam capaian pembelajaran kelas 1 dan 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia di kurun 2013, ini bisa kita lihat perbedaan kompetensi capaian pembelajaran dalam bentuk kompetensi inti, kompetensi dasar, sangat banyak dan terpisah-pisah. Nah, kita lihat perbandingannya di dalam kurikulum prototipe yang capaian pembelajaran ditulis dalam paragraf yang utuh dan mudah dipahami sebagai satu kesatuan. Contohnya di sini, pada kompetensi menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, dan menulis. Capaian pembelajaran ini mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan. Artinya, untuk kompetensi membaca, ini dikembangkan dengan kompetensi memirsa. Ya, artinya apa? Siswa ini tidak hanya membaca, ya, membaca buku, membaca teks, tapi melihat tayangan video, tayangan film, itu juga menjadi salah satu kompetensi yang diperhitungkan. Begitu juga dengan kompetensi berbicara dan mempresentasikan. Pada kurikulum sebelumnya, ini hanya kompetensi berbicara. Nah, di kurikulum prototipe ini juga mengalami penyesuaian ditambahkan dengan kompetensi mempresentasikan. Artinya, siswa di dalam kompetensi berbicara
tidak sekedar bisa mengemukakan pendapatnya secara lisan, tapi juga lebih ditingkatkan lagi dengan kemampuan mempresentasikan. Nah, untuk kemampuan menulis ini tidak ada perubahan. Ya, namun demikian, kemampuan menulis siswa ini juga bisa digali lebih dalam lagi. Selanjutnya, karakteristik utama kurikulum prototipe yang ketiga adalah fleksibilitas perencanaan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran. Nah, fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah bisa kita lihat perbandingannya dengan situasi saat ini. Kerangka kurikulum saat ini mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Yang kedua, struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu. Nah, berbeda dengan kurikulum prototipe, ya, di mana kurikulum prototipe menetapkan tujuan belajar per fase, ya, 2-3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Kurikulum prototipe juga menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Pemirsa yang saya hormati, selanjutnya kita akan melihat capaian pembelajaran dan alternatif alurnya. Sebagai contoh, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A, kelas 1 dan 2, kita lihat capaian pembelajaran usia 6-8 tahun, umumnya kelas 1 dan 2 SD. Nah, capaian pembelajaran di sini, pelajar memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa tentang diri dan lingkungan sekitarnya. Pelajar mampu memahami dan menyampaikan pesan, mengekspresikan perasaan dan gagasan, berpartisipasi dalam percakapan dan diskusi secara santun. Pelajar mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam. Nah, dalam kompetensi bahasa atau capaian pembelajaran dalam bahasa, yaitu ada menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, dan menulis. Nah, dari keempat capaian pembelajaran ini kita lihat bahwa yang terpenting untuk poin pertama, pelajar mampu bersikap menjadi penyimak yang baik. Sementara pada membaca dan memirsa, diharapkan pelajar mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang baik. Pelajar mampu memahami informasi dari bahan bacaan dan tayangan yang dipirsa atau dilihat tentang diri dan lingkungan, narasi imajinatif, dan pusat belajar anak. Kemudian dalam berbicara dan mempresentasikan, di sini bisa kita lihat, pelajar mampu melafalkan teks dengan tepat, berbicara dengan santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Pelajar mampu bertanya tentang sesuatu, menjawab dan menanggapi komentar orang lain, ya, teman, guru, dan orang dewasa dengan baik dan santun dalam suatu percakapan. Pelajar mampu mengungkapkan gagasan secara lisan dengan bantuan gambar dan atau ilustrasi. Pelajar mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar dan menceritakan kembali teks narasi yang dibacakan atau dibaca dengan topik diri dan lingkungan. Pada capaian pembelajaran menulis, pelajar mampu bersikap dalam menulis di atas kertas dan atau melalui media digital. Hal ini tentu saja sesuai dengan perkembangan teknologi yang mau tidak mau harus diikuti. Ya, pelajar mampu menulis deskripsi dengan beberapa kalimat tunggal, menulis rekon tentang pengalaman diri, menulis kembali narasi berdasarkan fiksi yang dibaca atau didengar, menulis prosedur tentang kehidupan sehari-hari, dan menulis eksposisi
tentang kehidupan sehari-hari. Pelajar mengembangkan tulisan tangan yang semakin baik. Nah, ini untuk capaian pembelajaran dan alternatif lainnya. Ya, bisa kita lihat ada alternatif 1, alur tujuan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1, ya, dimulai dari capaian pembelajaran 1.1 sampai 1.10. Artinya di dalam capaian pembelajaran ini memberi ruang pada pelajar untuk berekspresi mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, ini untuk capaian pembelajaran dan alternatif kedua bisa kita lihat. Artinya dari contoh-contoh alternatif tersebut, ya, Bapak Ibu guru di sekolah bisa memilih disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya, disesuaikan dengan sarana prasarana yang ada, dan disesuaikan dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, sekarang bisa kita lihat karakteristik kurikulum setiap jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Masing-masing menunjukkan adanya penguatan pada literasi, ya. Kemudian ada juga pembelajaran yang berbasis proyek. Ya, jadi penguatan literasi sebagai fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Ini yang sangat dianjurkan bisa diberikan. Begitu juga dengan pembelajaran berbasis proyek, ini juga sudah diberikan sejak jenjang PAUD. Ya, dengan harapan hal ini menjadi penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan melalui kegiatan perayaan Hari Besar dan perayaan tradisi lokal. Untuk jenjang SD, penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun. Jenjang SMP dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun. Jenjang SMA dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran, dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Sementara untuk SMK, alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk peningkatan soft skills karakter dari dunia kerja. Sementara untuk jenjang S, ya, ya, demikian yang bisa kita lihat dari capaian pembelajaran. Sementara untuk jenjang SLB, ini juga tetap diberikan penguatan literasi dini. Ya. Hanya untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat dengan menerapkan prinsip modifikasi hukum, prinsip modifikasi kurikulum. Ya. Nah, namun untuk penguatan profil pelajar Pancasila ini masih memperhatikan jenjang sekolah reguler, ya, pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler, dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di SLB. Demikianlah paparan mengenai kurikulum prototipe ini, semoga bermanfaat, bermakna dalam memberikan informasi yang mencerahkan terkait kurikulum prototipe. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di dalam materi-materi bahasan yang lainnya masih tentang kurikulum. Terus tonton Nina Ersuminar Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.